وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kita buka halaman 23 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa aqawilus salafi fi dzalika katsirah. Bermula beberapa kaul-kaul ulama salaf di dalam menerangkan fidzalika, di dalam menerangkan fawaidul ju' atau faedah lapar. Katsiratun, itu banyak sekali. Di kaul-kaul ulama salaf itu, salafun sholihin itu yang membicarakan tentang faedah melaparkan perut itu katsiratun, sangat banyaknya. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudara. Wajahid nafsaka bil ju'i wasyahrul mufriqain, dan berjuanglah engkau di dalam memerangi nafsu engkau bil ju'i, dengan rasa lapar, wasahari, dan jaga di waktu malam. Matanya kadang banyak gurihnya. Al-mufrito ini yang sangat ditekankan keduanya. Wa it'abiha, dan memayahkan nafsu fil a'malis syaqati, di dalam amal-amal yang berat. Ta'dziban, karena untuk mengazab laha bagi nafsu, litanqadalaka, supaya nafsu itu mengikut akan engkau idza da'awtaha limarḍatillahi ta'ala, tatkala engkau membawanya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang sidin ulama-ulama bahari banyak jalan yang ditempuh itu melalui puasa. Namun kada puasa makannya pun kada lapar, hanya makan bikin sedikit. Karena ujar sidin, untuk apa kita berlapar-lapar dan malam kada tapi banyak guring itu? Untuk apa ujar sidin? Wa it'abiha, dan memayahkan nafsu fil a'malis syaqati, dengan amal yang berat-berat, dipaksa nafsu ini untuk bangun malam. Kada dipaksa, kan kalah terus lawan nafsu. Harus dipaksa nafsu ini untuk melatih diri di dalam ibadah, memayahkan. Untuk apa jasir ta'ziban laha? Untuk mengajak nafsu ini. Karena musuh yang paling berat itu nafsu. Nafsu makan, nafsu guring, nafsu pandir, nafsu, banyak nafsu. Dan itu yang paling berat. Maka untuk memayahkan ta'ziban, untuk mengajak nafsu ini, litanqadalaka idza da'awtaha limarḍatillahi ta'ala, supaya nafsu ini mengikut akan engkau ketika kau bawa untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Karena semuanya perbuatan nafsu itu mendatangkan murka Allah. Kamu ada kita, nafsu tatifli, jaga murka itu. Nafsu itu kayak bayi, mengada kita yang menyampainya. Sampai kita mati, kita masih ditunggang nafsu. Nah, cuma angan-angan aja, ada bangun malam ini kita ada memeranginya. Kayak apa cara memeranginya? Jangan terlalu banyak makan. Kita umur sudah 50, ini dibawa makan banyak, ada zaman dulu di awal. Jangan
juga lewat barat yang menemburi sakitan. Makanya pun hendak nyaman yang seperti yang ditulis di dalam surat Sajadah itu kata Jafa junuhum anil maqadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, supaya renggang karena ada rasa takut, watoma'an dan ada rasa harap. Hendakkah itu kita itu sekedar angan-angan aja, pun kita kada berjuang melawan nafsu. Kada kegampangan bangun malam pun kada terbiasa. Yang ada pun sudah parutkannya ring subuh aja. Terorang itu gini subuh jangan subuh di subuh itu bangga. Daripada nih apa ada? Daripada kada bangun ya subuh. Ini presiden di sini adalah jalan-jalan al-murid, orang yang menghendaki jalan akhirah. Nah itu maksudnya. Wadzalika li'annaha qabla riyadhah, wadzalika dan bermula yang demikian itu nafsu maksudnya. Li'anna karena sesungguhnya nafsu itu qabla riyadhati sebelum dibawa berlatih, dilatih. Tusbihu zabatal quruna, menyerupai binatang yang nakal. Wakal ijli dan seperti anak sapi. Nafsu ijlun kan ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, itu artinya sapi betina. Jadi Baqarah ada Baqarot, ada ijlun. Ijlun itu artinya anak sapi. Nah, beda kan? Baqarah lawan sapi. Al-ijli seperti anak sapi. Alladzi ya'malunahu tahina, yang mana yang melakukan, memperkerjakan sapi tadi dipekerjakan oleh seseorang atau hina, yaitu untuk menggiling gandum. Fitahuni di dalam penggilingan. Fatarahum maka engkau akan melihat kaum itu atau orang-orang itu yujawiunahu melapar. Dan mereka menutupi kedua matanya sapi, anak sapi tadi. Mereka memutarkannya dengan memukul-mukul di dalam penggilingan atau selain daripada penggilingan. Alal paroki di waktu itu perut sapi memang dalam keadaan lapar, kosong. Fala yazalu kadzalika, maka mereka tidak akan berhenti kadzalika itu yujawiuna, memberi lapar tadi. Pokoknya dilapari terus sambil dipukul supaya berputar. Itu nafsu tuh kayak itu. Hatta yadharalahum minhu kamalul inqiyadi, sehingga jelas bagi kaum atau umat itu melihat daripada sapi yang lapar tadi kamalul inqiyadi, yaitu sempurna dalam mengikuti panduan kaum atau umat yang menjadikannya dia berputar. Sudah jelas ya, sudah mulai tunduk jalan terus. Nah sudah kayak itu maka apa? Fahunaka yut'amunahu, maka waktu itulah mereka memberi makan sapi tadi. Wayafukunal ghama, dan mereka melepaskan tutup an ainihi, daripada kedua matanya. Fa'lam dalika ya akhi, maka ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Jadi nafsu itu diibaratkan di sini cara melatihnya tuh seperti sapi yang disuruh memutar penggilingan. Karena nafsu itu liarnya seperti ijlun, kalau ijli cek-cek apa-apa kan itu nafsu kayak gitu. Maka cara melatih, dilaparinya, ditutupi matanya, disuruh memutar, disuruh berjalan, dan berjalan kadang
kemana-mana karena ditaliinya. Jadi berjalan berputar dalam keadaan lapar, akhirnya ingat tunduk kepada orang yang mengendalikannya. Setelah betul-betul mereka tunduk, lihat, dibukalah untuk matanya, dan setiap keadaan lapar ditali di situ dia akan taat, dia akan mengikuti. Maka nafsu kita itu nafsu. Bilanya kita di dalam keadaan lapar dibawa beribadah tuh nyaman. Biar membaca Al-Quran dalam keadaan lapar tuh masya Allah mudah. Tapi dalam keadaan tanya ya Allah, hanya separuh lembar menguapnya 7 kali. Oh, dibaca gimana? Hanya Pak. Jadi nafsu itu katifli, di sini kalau ijli seperti anak orang bahari menuangkan pengalaman spiritualnya itu, rohani yang ditulisnya kayak ini, nafsu itu kayak ini ternyata ditulis. Nah kita ini tinggal membaca, memahami lalu mengamalkan. Wa qalilin nauma, dan sedikitkanlah tidur, ma'amkanaka sesuatu yang selagi engkau masih memungkinkannya. Kecuali ya dokter biar harus banyak istirahat tidur. Karena kabur itu sakit sebenarnya. Tapi dasar kita hendak mengajar nafsu kalau kita masih dalam keadaan sehat, maksimal mungkin, selagi masih memungkinkan bagi diri engkau, jangan lebih banyak uring. Kenapa jasiden di annahu laisa fi faidatun dunyawiyatun wala ukhrawiyatun? Karena di dalam tidur itu kan ada faedahnya, dunia pun ada, akhirat pun ada. Bahwa akhul mauti, dan tidur itu adalah saudara kematian. Wa qad atu miman ittiba'il hawa, dan betul-betul sudah menghitung-hitung para ulama menghitung-hitungnya sudah min ittiba'il hawa, tidur itu adalah termasuk mengikuti hawa nafsu. Isarun Nawawi bermula daripada mengikuti tidur, memilih tidur alal qiyamil laili, atas bangun malam. Ini ada di dalam misalnya malam-malam yang panas. Wadhalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala, maka yang demikian itu menjadi dalil atas seseorang yang tidak ada mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mudin itu an-nawmu sirrul maut, tidur itu menyerupai kematian. Ternyata si jin pun mengatakan demikian, muslimul kitab ini, bahwasanya Jasidin ittiba'il hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, isarun naumi, dan dia memilih tidur alal qiyamil laili, atas bangun malam untuk beribadah. Walaupun ada sembahyang umpamanya, bangun istighfar jangan, umpamanya awak terlalu dingin, ada awak yang pegangan hendak duduk yang penting ada beribadah, berzikir, berselawat, ada harus sendirinya. Sembahyang itu yang paling afdal bangun kamar. Dia 2 rakaat, witir serakaat. Maka kalau orang memilih tidur, banyak tidurnya daripada bangun malam untuk beribadah, wadhalika, yang demikian itu dalilun al-adami mahabbah, menjadi dalil atau petunjuk, menjadi tanda jasanya bahwa orang tersebut ketiadaan mahabbah kepada Allah. Berarti orang yang rambut aja mengatakan cinta Allah, tapi lebih berat nafsunya, lebih berat mengikuti nafsu untuk tidur. Ya, orang lain itu nama takbir, ada beristilah dulu, ada takbir. Kenapa? Dalam ibadah takbir. Imam Syafi'i wudhu asar sampai ke subuh apa? Wudhu asar sampai ke subuh kan datang. Jadi waktu Imam Syafi'i itu bilang pada Imam Hambali, sembahyang pas Imam Hanafi hendak subuh, melihat anak Imam Hanafi, Imam Hambali, anak Sidin melihat Imam Syafi'i keluar dari kamar. Waktu itu Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Hambali. Hanya subuh, anak Sidin melihat Imam Syafi'i keluar dari kamar, langsung sembahyang sunat, langsung berjamaah bertiga dulu. Setelah selesai, ujar anak Imam Hambali, belum tadi melihat Imam Syafi'i itu jadian seorang wali, bangun dari keluar dari kamar, ada bau uduk, ada apa, ada mandi, langsung sembahyang sunat imami kita. Ini tak pernah oleh Imam Hambali, kenapa yang demikian itu wahai seburuk? Ujar
belajar dengan Syafi'i, aku mulai masuk kamar sampai ini keluar ada batal lagi. Kenapa? Belum nungguin. Itu contoh. Janganlah kita jangan kayak itu. Maksudnya menghendak memberi support, memberi semangat kita ini daripada orang bahari sampai ini. Kita nih ya guring, jangan kena guring garing ya. Orang-orang tingkatan kita nih jam 3 terus sudah istiqomah jam 3 sampai subuh. Wah, itu luar biasa. Istiqomah itu yang berat. Karena tanda orang itu dicintai Allah istiqomah dalam beribadah. Bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang istiqomahnya itu yang berat. Karena apa? Tanda orang itu disayangi Allah, derajat tinggi di sisi Allah, punya kawan istiqomah. Karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Orang bisa karomah awal dan jalan di atas batu. Orang bisa keramat kawan yang harimau hati orang asap awas umat terbuka umpamanya tuh itu kan ada apa-apanya dibanding orang yang istiqomah dan ilmu istiqomah. Bersedekah kalau istiqomah itu sifat wali-wali Allah yang dicintai Allah. Karena kadang Allah kita ini bukan kadang dipilih Allah itu orang berat. Kalau tadi ada hubungan bilang orang juga hasil yang namanya mana bagian tuh dekat banget aja. Kayak ini lagi berhubungan sama patir-patirnya ini dia tulis saja. Masalah aja ya tuh pokoknya sini mau pulang ada beda yasin itu apa ambil bulit. Bapak hujan apa kayak Pak hujannya lebat banget. Udah lewat sini lah, kalau belum makadamnya kan jarang-jarang aku situ. Jadi itu yang mau tarik kaca untuk malam itu apa kemarin itu 3 sampai lek dan buku sampai kelihatan jalan masalahnya dong aja. Masya Allah, barat lihat sih kalau barat ya. Jadi malam belum bermulutan, ada masih mulutan 5-4 hari minggu kemarin. Ibu-ibunya di sini Masjid Baitur Rahman, Ar-Rahman, Raja Wali 8. Nah di situ tuh jarnya ketua masjidnya Pak Asma Somarunya. Ustaz di sini ada pengajian juga Ustaz seminggu sekali membaca fikih. Tapi ulun ini melihat nang datangi berlima paling banyak berenam bertujuh, rata-rata berlima berenam. Padahal sebulan sekali malam minggu habis maghrib. Jadi ulun ini rasanya marah sama ustaznya. Kenapa jauh situ kan di Bukit Raya situ anak siapa itu yang di Bukit Raya yang pernah mondok di Kemboro Ustaz Tahan. Jadi marah sebelum dia datang, sini sudah datang, jamaah belum datang. Ustaznya dulu kan datang yang berlima, berenam itu paling banyak. Nah akhirnya berjalan beberapa bulan, padahal sebulan sekali. Lalu padahal kan ustaznya, Ustaz ditampil aja dulu ya. Kasihan dia mah dari jamaah, mau datang 5 berenam 7 subuh ya kasihan dia. Jadi datang tuh 65 tuh yang 2 mengantuk buri, yang 3 tuh pahamihan terus semua. Di sana jaganya aja istirahat dulu. Banget dia. Jadi beruntung kita nih kamar istiqomah. Beruntung benar berarti tanda orang itu disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu. Lalu apa jasmin? Jadi bila orang itu jasmin lebih memilih tidurnya di malam hari daripada jaganya, lalunya kepada cinta lawan Allah. Apa jadi wadalika dalilun ala adami mahabbatil haqq. Itu tanda dalil pertunjuk bahwa orang itu kadang mencintai Allah. Nah kita nih kalau membaca diri kita saat apa cinta kita lawan Allah, dekat kita lawan Allah, saat hak Allah yang kita tunaikan, kewajiban kita sebagai seorang hamba yang kita jalankan, seapa keikhlasan kita, kecanggalan kita. Karena memang itu sudah kita seorang hamba, tugasnya mengabdi, masalah kita sudah neraka urusan Allah. Lalu apa dia sendiri? Waqala dan berkata muslimul kitab asyharu bermula melek ya orang jaga di malam hari. Ada ibu asyharu ada ibu berjaga dengan apa dawam istiqomah
istiqomah ya orang continue. Yudhibul arkanil arba'ah, itu bisa melebur hancurkan rukun empat. Rukun empat. Apa yang wayahilluha, dan bisa menetralkan rukun empat. Rukun empat itu juz empat yang ada pada diri manusia yang tercipta daripada itu. Secara zahir lah, secara hakikat menurut Muhammad memang. Tapi secara zahir lah, yang rukun empat pada diri itu akan dihancur leburkan bila orang itu dalam keadaan istiqomah, jaga malam, tidur sedikit, bangun beribadah. Apa yang hancur lebur unsur empat itu? Pertama al-ma'a, baju. Ini ada unsur baju. Waktu roba, dan tanah, debu. Wal hawa, dan angin. Wan naro, dan api. Nah, unsur empat pada diri manusia yang memudahkan sifat basarnya ini termasuki oleh syaitan yang dikendalikan oleh nafsu kita ini akan hancur lebur, bisa netral tidaknya. Sebabnya bangun malam. Sebabnya bangun malam. Wahunaka, dan di dalam keadaan seperti itu, yang dulu ila alamil malakut, alamil malakut, maka seseorang akan mampu melihat alam malakut. Alam malakut. Di sana alam malakut, alam malakut. Waistaku ila mardatillahi ta'ala, maka orang seperti itu akan merindukan, sangat rindu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau berkisah sedikit. Pertama dulu riyadhah, kan rata-rata santri bari di bawah bimbingan guru Muhammad Irfan Tanawi Abdul Fatah itu disuruh puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun. Puasa itu sambil mengamalkan qalbud dalami. Nah, ujar perguruan bila Nyai Kam istiqomah setahun aja, belum sampai 3 tahun, setahun aja mengamalkan itu, guring malam sedikit, berwirid itu, qalbud dalami itu, setahun aja insya Allah kamu bermimpi tentang Nabi Yesus. Santri-santri itu yang sudah tamat alfiah. Jadi kita ini kadang-kadang kami ditunjuk kadang-kadang bila dua aja guru ini yang ketemu Nabi. Sekarang pas setahun tuh kekawanannya apa hendak berkisah kadawani, karena kita ini kada boleh kita mungkin Nabi itu kisah-kisahkan kada boleh. Cuma jar buruk aku tahu aja. Nang sudah mimpi Nabi aku tahu. Cuman aku kada pada supaya masing-masing tetap semangat deh. Aku tahu ya orang tadi mungkin Nabi ini aja. Di awal tuh setahun yang kita nih sampai kan presiden pokoknya jam 6 pagi, jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi jangan beli. Pian menahan yang berat bukan puasa. Puasa itu 3 hari terbiasa sudah. Apalagi sudah seminggu terbiasa sudah. Nah sampai 3 tahun bukan biasa bisa sambil bawa usaha bergawe mengelola sawah perburuan bukan terasa kita panas-panas karena sudah biasa. Kita sebulan 2 bulan biasa, apalagi sudah setahun biasa. Karena yang berat itu apa? Yang berat itu jaga malam. Kita kena guring malam itu semakin terus itu semakin berat. Karena puasa itu semakin terus semakin ringan. Tapi mau kada guring malam semakin terus itu semakin berat. Yang berat itu kapan? Habis sembahyang subuh berzikir. Ada tangannya sudah. Makanya orang siasati bila berzikir habis subuh berdiri dulu. Orang berdiri semua orang berdiri sambil bilang ada sampai tak guring berdiri itu ada juga. Saking beratnya ada dalam. Jadi kalau dihitung sama-sama beberapa orang ahli puasa lawan orang yang ahli kada guring malam masih beberapa orang yang kada guring malam. Karena malam itu turunnya rahmat, turunnya malaikat itu malam. Di dunianya orang-orang sufi bahari itu adalah malam hari yang ditunggu. Nah, itu kan. Makanya beratnya itu kada guring malam itu berat. Lalu apa jelasnya?
berdirinya, dibangunnya orang-orang ulama salaf belajar ilmu tasawuf sampai ke ma'rifat jazrin apa? Atas 3 perkara. Allah yakula ila indal faqah. Janganlah makan kecuali sudah dalam keadaan sangat lapar. Itu pertama. Jangan makan Allah yakula ila indal faqah. Jangan makan atau tidak makan kecuali dalam keadaan sangat lapar. Bukan lapar, sangat lapar. Walayanama, dan tidak tidur illa indal ghalabah, kecuali dalam keadaan sangat mengantuk. Ghalabah itu artinya menyerang mata, kantuk benar itu ghalabah, mengalahkannya. Bisa dipahami mengantuk. Dan tidak tidur kecuali dalam keadaan sangat mengantuk. Walayatakalama, dan tidak dia berbicara illa indal darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Artinya banyak diam. Kecualinya ditakan orang kayak apa caranya, umpamanya Ustaz atau man kayak man di mana alamat, kita bukan dia. Artinya dalam penting-penting aja tuh. Itu jalan-jalan mereka. Karena Pak Roni yang menyuruhkan piano itu kan ada. Ini pengalaman spiritual orang-orang bahari itu sampai kayak itu. Nah, orang-orang yang belajar ke dalam, sampai ke dalam belajar tauhid, ya kan? Bahasa mengenal diri, makrifat dan sebagainya, itu jalannya dan cepat itu satu. Bahkan mereka belajar di tengah malam, waktu hening, menjaga keadaan lapar itu tuh. Cuman jangan gimana malam-malam suatu dengan baru rugi banyak. 3-nya Allah yakala illa indal faqah, tidak makan kecuali sangat lapar. Walayanama illa indal ghalabah, dan tidak tidur kecuali dalam keadaan sangat mengantuk. Walayatakallam illa indal darurah, dan tidak berbicara kecuali memang harus berbicara. Berarti apa jalan? Berlapar-lapar, menahan-nahan kantuk, menahan-nahan patir. Dia berbalik menahan. Pun sama kajiannya, sama pondoknya, sama ilmunya, guru lawan murid. Tapi kalau muridnya mampu menggali lagi, bisa lebih hebat daripada gurunya. Karena yang berarti ini undang alim banyak, mondok 6 tahun kuliah, mondok lagi bisa alim, tapi memperjuangkan banyak berlapar-lapar, banyak berjaga-jaga malam, mengurangi padir itu sulit. Apa harus ngumpul gini, guru bangil, mahal waktu takkan, gurunya sekian jam semalaman tuh. Karena besok dikurangi lagi gurunya setengah jam, gurunya terus sampai berapa? Ada yang mengadakan 21, ada yang mengadakan 41. Apa itu? Yang melapar-lapar, yang berjaga-jaga, yang mau mengurangi panik. Jadinya kayak apa? Nah, kita ini kalau misalkan aja, ya tabarukan barang, ambil barang. Nah, bisa sudah. Wakana ini paling berat itu 3 itu. Dan kita coba duit di tangan, kendaraan ada, warung di mana-mana ada, tinggal pilih. Tapi kadang mau pulang. Nah itu kan ada masak di rumah, daging ada, di kalung ada, mie ada malam, ada pulang mie, mau masak ada makan. Nah orang ada melihatnya terserah aku, tapi ada tegawai yang itu. Makanya berburu bari pun makan di wadah orang, ditawari orang makan tamu sunnah kita menambah, tapi mau di rumah seorang disunahkan kadang menambah. Ayo padahal pun kita seorang dulu. Masya Allah, undang-undang dimasaknya sama manis, pais-pais ada 2. Habis puasa Senin Kemis. Apa ada bahan benar? Nah kayak gitu tuh kapan namanya? Halal tuh halal. Nah, hasilnya diberi Allah, inya memandang arah alam malakut, maka inya rindu. Kita mengisahkan supaya apa? Ya, kita sudah kayak ini kan ada apa-apanya lagi dibanding orang bahari. Bisa Ustaz? Bisa sudah tadi. Kalau kita terlalu banyak kasih ada turun kita di ambilnya saja. Berilah al-Fatihah.
Alhamdulillah.